Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga kita hari ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan keberkahan. Hari ini kita akan mempelajari kalimat efektif, bagian dari tema 1 pembelajaran kita. Tahukah kamu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan kata-katanya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Secara baik dan benar, apa syaratnya? Ada 4 syaratnya. Pertama, sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerah, itu berarti tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalkan, ente mau kemana? Ente itu kan bahasa Arab atau bahasa serapan dari bahasa Arab. Tetapi kalau kamu mau kemana? Nah, itu sesuai dengan bahasa Indonesia. Berikutnya, harus sistematis, harus teratur. Bahasa kalau tidak teratur sulit untuk dipahami. Misal, tadi pagi makan tuh kucing, bisa dipahami, tetapi tidak sesuai atau tidak sistematis, tidak teratur. Tetapi kalau misalkan kucing makan tadi pagi di dapur, nah itu sistematis dan teratur. Berikutnya, tidak bertele-tele. Bicaranya panjang sekali padahal maksudnya hanya pendek saja, itu namanya bertele-tele. Kemudian yang keempat, tidak ambigu, tidak memiliki makna ganda. Contohnya, ayah suka sesuatu tuh. Sesuatu itu apa? Apakah ayah suka makan bakso? Apakah ayah suka makan siomay? Sesuatu itu berarti ambigu. Nah, apabila kalimat-kalimat sesuai dengan ejaan, sistematis, tidak bertele-tele dan tidak ambigu, maka kalimat itu kita katakan sebagai kalimat yang efektif. Selanjutnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita harus memahami juga bahwa kalimat efektif harus mengikuti pola S, P, O, dan K. Apa itu S, P, O, dan K? S-nya adalah subjek atau pokok kalimat atau pelaku utama. Biasanya bentuknya berupa kata benda. Kemudian P-nya adalah predikat. Ini menjelaskan subjek. Bentuknya bisa berupa kata kerja. Berikutnya adalah objek. Ini adalah keterangan predikat atau pihak yang menerima perlakuan. Bentuknya biasanya berupa kata benda. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini bisa menjelaskan waktu, bisa menjelaskan tempat, juga bisa menjelaskan cara. Dan letaknya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kalimat. Yuk kita lihat contohnya. Adik menyiram tanaman di halaman rumah. Oke, kita lihat polanya. Adik sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman sebagai objek, di halaman rumah sebagai keterangan tempat. Contoh yang berikutnya, ayah membaca Al-Quran setiap subuh. Yuk, coba kita pikirkan mana subjek, predikat, objek, dan keterangan. Iya, betul. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, Al-Quran sebagai objek, setiap subuh sebagai keterangan waktu. Mari kita lihat pola kalimat yang ketiga. Anak ayam diterkam kucing di kebun belakang. Nah, coba kalian pikirkan mana subjeknya, mana predikat, objek, dan keterangan. Ya, kita lihat. Anak ayam sebagai objek, diterkam sebagai predikat, kucing sebagai subjek, di kebun belakang sebagai keterangan. Sama dengan dua kalimat di atas, polanya berbeda. Ternyata objek ada di awal kalimat dan subjek ada di tengah. Mengapa demikian? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa apabila benda mendapat perlakuan, maka dia berposisi sebagai objek. Yang melakukan adalah kucing,
maka kucing sebagai subjek, perilakunya menerkam sebagai predikat, dan siapakah yang mendapat perlakuan dari kucing? Anak ayam. Anak ayam sebagai objek, dan di kebun belakang sebagai keterangan tempat. Sampai sini jelas? Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.